Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evita Khrohmah. Di sini saya akan meresum materi yang disampaikan oleh kelompok 4, yaitu tentang pemberantasan korupsi. Di sini dijelaskan bahwa konsep dan strategi pemberantasan korupsi itu ada 3. Yang pertama yaitu strategi preventif. Strategi preventif ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Yang kedua, strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Dan yang ketiga, strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukuman yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Selanjutnya, hambatan dan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama, hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang kedua, hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Itu tadi hambatan-hambatan. Yang sekarang, langkah-langkah pemberantasan korupsi untuk mengatasi berbagai hambatan korupsi. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan biaya. Terus yang kedua, memperkuat transparansi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelola sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Selanjutnya, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam mencegah peraturan perundang-undangan, memperkuat budaya hukum, dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tanpa memasukkan ke lembaga masyarakatan atau penjara bagi koruptor yang merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Terus selanjutnya yaitu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Nah, di sini juga ada upaya penindakan korupsi. Ada beberapa hal. Yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat. Yang kedua, penyelidikan. Nah, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyelidikan. Terus yang ketiga, penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Eksekusi yaitu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Yang ketiga, penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, penanaman semangat nasional. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat dan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Terus yang kedua, himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkungan masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Terus yang ketiga, pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi atau tidak. Selanjutnya, upaya edukasi. Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.